Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pengasuh Dewan Masyayikh Pondok Pesantren An-Nuqoyah, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah 1 An-Nuqoyah Putri, yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah Aliyah, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Asy'ari Khotib, dan seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, seluruh siswa kelas akhir yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan dari panitia kegiatan pemantapan keaswajaan dan kean-nuqoyahan MA1 An-Nuqoyah Putri. Walaupun sebenarnya saya takut, saya hadir takut karena merasa berat ya membicarakan tema keaswajaan dan kean-nuqoyahan ini dengan melihat saya sendiri yang merasa belum levelnya. Saya mengintip beberapa hari yang lalu, ternyata tahun lalu yang mengisi itu Kiai Halimi. Aduh, saya bukan makomnya seperti beliau-beliau itu. Tapi saya ketika menerima surat ya langsung iya saja. Takok ke Mas Ari. Nah, alhamdulillah saya bisa memenuhi walaupun undangan ini, walaupun tadi masih terlambat karena beberapa halangan di perjalanan dan sebagainya. Kalau saya membaca dari surat yang saya terima, kegiatan ini diantara tujuannya terutama adalah untuk, sebagaimana judulnya, memantapkan keaswajaan dan kean-nuqoyahan siswa kelas akhir. Karena siswa kelas akhir banyak yang kemudian melanjutkan studinya tidak hanya di An-Nuqoyah. Kalau 400 lebih siswi MA1 An-Nuqoyah Putri ini ke An-Nuqoyah semua, waduh, betapa bingungnya juga kampus ya, karena harus cari ruangan, bikin ruangan baru gitu ya. Kalau semuanya pindah kuliah di Universitas An-Nuqoyah, saya tidak tahu berapa yang biasanya kuliah di Universitas An-Nuqoyah itu berapa orang dari 400-an ini? Sekitar 300 yang ke sini. Oh, yang 100 keluar. Oh. Jadi karena ini, kenapa perlu dimantapkan? Karena mungkin kalau sudah masuk ke jenjang pendidikan tinggi itu suasananya agak berbeda ya. Kalau Kiai Hanif itu mengistilahkan di perguruan tinggi itu lebih banyak kajian, lebih banyak dirosah. Padahal mestinya kalau di pesantren itu pengajian, kata Kiai Hanif. Khawatir kalau ada kajian itu nanti kemudian lupa dengan apa yang sudah diperoleh di pesantren di jenjang pendidikan sebelumnya. Karena itu perlu dimantapkan. Nah, saya di sini kebagian tema akhlak tasawuf An-Nuqoyah. Sebelum saya berbicara lebih jauh tentang ini, saya kira mungkin sudah, insya Allah kalian semua ini sudah tahu ya tentang sejarah An-Nuqoyah secara umum, sudah tahu ya pendirinya tahun berapa gitu ya, sudah tahu ya. Nah, jadi secara singkat, Kiai Muhammad Asy-Syarqawi itu kan berasal dari Kudus, kemudian menikah dengan orang Perenduan, yaitu Nyai Khadijah atau Nyai Gemah. Kemudian tinggal di Perenduan diperkirakan mulai 1875.
Dan kemudian 1887 pindah ke Gulu-Gulu membangun pesantren ini. Kira-kira begitu singkatnya. Kemudian An-Nuqoyah dipimpin oleh Kiai Syarqawi itu sampai beliau meninggal tahun 1900. Nah ini saya lupa. Ada yang menyebut 1911, ada yang menyebut 1910. Saya lupa yang mana yang katakanlah lebih valid. Tapi kira-kira tahun segitu. Kemudian An-Nuqoyah itu dipimpin secara sepeninggal Kiai Syarqawi itu dipimpin secara kolektif oleh putra dan menantu beliau, dan kemudian pada tahun 1917 An-Nuqoyah kemudian dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarqawi. Nah, Kiai Muhammad Ilyas inilah yang memimpin An-Nuqoyah pada kurun waktu yang cukup lama, mulai 1917 sampai 1959 ketika Kiai Ilyas meninggal. Berarti kalau dihitung itu 42 tahun Kiai Ilyas memimpin An-Nuqoyah. Dan Kiai Ilyas yang dalamnya ada di Lubangsa itu sangat membentuk corak An-Nuqoyah. Jadi kalau saya boleh mengatakan, masa kepemimpinan Kiai Ilyas itu adalah pembentukan identitas ke-An-Nuqoyahan itu ada pada era Kiai Muhammad Ilyas. Jadi kalau kita melihat apa yang ingin dipertahankan, dirawat, diperjuangkan, teladan para kiai itu semua ada pada sosok Kiai Ilyas. Jadi setelah Kiai Ilyas meninggal, An-Nuqoyah itu dipimpin secara kolektif oleh sesepuh-sesepuh An-Nuqoyah, yang biasanya sesepuh yang paling sepuh itu yang kemudian katakanlah dituakan. Setelah Kiai Ilyas meninggal tahun 1959 misalnya, yang paling sepuh yang memimpin An-Nuqoyah ketika itu adalah Kiai Haji Muhammad Amir Ilyas. Sampai Kiai Amir meninggal pada tahun 1996. Setelah itu yang paling sepuh adalah Kiai Haji Ahmad Bashir, sampai Kiai Ahmad Bashir meninggal 2017. Jadi setelah Kiai Ilyas, kiai-kiai yang memimpin An-Nuqoyah, kiai-kiai yang mengasuh di pondok pesantren An-Nuqoyah itu semua mencerminkan ajaran-ajaran dan perjuangan dari Kiai Ilyas. Jadi kalau saya sekarang diminta berbicara tentang akhlak tasawuf An-Nuqoyah, atau kalau misalnya kemarin Kiai Muhsin berbicara tentang fikih An-Nuqoyah, saya mengintip beritanya Pak Sari tadi pagi sebelum berangkat, ternyata sudah ada beritanya. Ya, yang disampaikan Kiai Muhsin itu saya yakin pasti itu semuanya sumbernya berkaitan dengan tradisi kebiasaan dari Kiai Ilyas. Bacaan-bacaan sholat dan sebagainya itu tradisinya semua dari Kiai Ilyas. Nah, bagaimana ya Kiai Ilyas meninggal tahun 1959. Di An-Nuqoyah sekarang saya tidak tahu yang segi kejepok ya mungkin tidak lama ya, kecuali Kiai Abdul Basit Abdullah Sajjad ya. Nah, Kiai Abdul Basit Abdullah Sajjad itu di dalam salah satu bukunya, beliau menjelaskan tentang bagaimana sosok Kiai Ilyas itu. Sebentar saya mau ngintip. Di antaranya yang digambarkan oleh Kiai Abdul Basit Abdullah Sajjad itu adalah bagaimana Kiai Ilyas itu ya banyak menggunakan katakanlah dari segi rujukan kebiasaan dan rujukan keagamaannya itu diantaranya banyak merujuk kepada Al-Haddad ya. Al-Haddad tahu ya, Abdullah Al-Haddad yang mengarang kitab Risalatul Mu'awanah, yang mengarang kitab Nasaihud Diniyah, yang mengarang kitab banyak yang lain. Nah, ini saya sebelum masuk ke An-Nuqoyah saya ingin memberikan gambaran besarnya ya, bahwa saya membaca sebuah buku yang
ditulis oleh seorang peneliti, ini kajian ya, seorang peneliti dari Habib ya, seorang Habib Ismail Fajri Alatas ya. Di sini beliau mengatakan bahwa apa yang sekarang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara atau di Indonesia itu banyak sekali berakar pada apa yang disebut di sini oleh pengarangnya ini disebut dengan paradigma Haddadiyah. Artinya kira-kira Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang di pesantren di Indonesia sekarang itu banyak berakar pada cara dakwah keagamaan Abdullah Al-Haddad. Nah, bagaimana cara gambaran tentang Abdullah Al-Haddad ini, pandangan keagamaannya secara umum termasuk tentang akhlak? Kalau mau disederhanakan, kira-kira begini. Jadi Islam di Nusantara itu dahulu itu katakanlah tahun 1700 dan sebelum-sebelumnya itu banyak masuk dan berkolaborasi dengan orang-orang keraton. Jadi ulama-ulama itu berdakwah itu banyak juga masuk ke keraton. Kita tahu seperti Sunan Ampel itu karena mempunyai hubungan dengan kefamilian dengan Majapahit dari jalur ibunya yang dari Campa. Itu kemudian kan Sunan Ampel dapat tanah di Ampel itu kan dari karena ada hubungan kekerabatan itu juga dengan penguasa Majapahit waktu itu. Tetapi kemudian yang ingin saya singkat saja mungkin ya. Jadi corak agama Islam yang banyak di keraton itu seperti juga kita mengenal sosok Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kan orang keraton, tapi kemudian dia keluar dari keraton menyepi. Nah itu ajaran-ajaran Islamnya, akhlak dan tasawufnya itu katanya bercorak akhlak tasawuf yang rumit, yang elit, yang filosofis. Nah, Al-Haddad itu membawa model keagamaan termasuk akhlak tasawuf dari Hadramaut, dari Yaman, itu dengan corak akhlak tasawuf dan keagamaan yang lebih sederhana, yang lebih mudah dipahami untuk orang-orang awam. Nah, jadi Al-Haddad yang meninggal tahun 1700-an, sebelum 1800 kalau nggak salah meninggalnya, ini di Hadramaut, di Yaman, mengembangkan suatu model pendekatan keagamaan yang katakanlah mudah untuk dipahami oleh orang awam. Nah, kebetulan di Nusantara setelah Diponegoro ini merepotkan Belanda ya, kan kita tahu ya, dalam pelajaran sejarah itu kan ada perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun kan, 1825 sampai 1830. Itu kan Belanda itu banyak abin ya, biaya perang itu, tapi nggak menang-menang. Akhirnya kan menang dengan cara curang gitu kan. Nah, ini Diponegoro ini kan sukses diantaranya karena dia punya latar belakang keraton, kemudian punya pendekatan tasawuf, menggerakkan massa. Nah, Belanda setelah perang Diponegoro ini kemudian ingin menceraikan Islam dengan keraton. Jadi keraton itu oleh Belanda didorong agar tampilnya itu nggak Islam banget gitu. Jadi seperti kerajaan-kerajaan yang ada di katakanlah di Eropa dan sebagainya, yang sekuler katakanlah gitu. Maka Belanda itu mendorong keraton tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Islam, sehingga ulama-ulama, kata Habib Ismail Fajri, itu kemudian banyak meninggalkan keraton, dan disitulah kemudian bertemu dengan cara dakwah yang dibawa oleh para penerus Al-Haddad yang datang dari Yaman, yang kemudian melahirkan corak keagamaan yang seperti sekarang. Di sini diceritakan siapa yang kemudian membawa Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Bidayatul Hidayah, Ke'an-Nukoyah, dan pesantren-pesantren yang lain di Nusantara. Itu bersamaan dengan peralihan situasi sosial politik keagamaan pada pertengahan abad ke-19 di Nusantara. Di sini disebutkan ada seorang siapa yang mengarang kitab Safinatus Shalah itu ya, Abdullah bin Umar Ibnu Yahya. Nah, beliau itu yang dianggap kalau menurut Habib
Ismail Fajri Alatas yang membawa paradigma Haddadiyah ke Nusantara. Katakanlah yang memperkenalkan Safinatun Najah dan Sulamut Taufik. Kebetulan Ibnu Yahya yang mengarang Safinatus Shalah itu memang ponakannya yang mengarang Sulam. Gitu ya. Memang ponakannya. Termasuk dari jalur ibunya, termasuk yang mengarang kitab Al-Maslakul Qorib yang menjadi rujukan doa-doa oleh Kiai Ilyas. Yang menjadi rujukannya Kiai Ilyas itu juga pamannya yang ngarang Safinatus Shalah gitu ya. Safinatus Shalah ini kemudian kita tahu disyarahi, dinazamkan oleh Kiai Ilyas. Saya nggak tahu apakah ada yang hafal di sini. Ada yang tahu kitab Safinatus Shalah ya, yang dikarang oleh Kiai Ilyas, yang nazam? Nggak tahu ya. Jadi itu gambaran besarnya. Jadi An-Nuqoyah itu kalau saya ingin katakan itu memang sejak awal banyak mengikuti corak keagamaan paradigma Haddadiyah ini yang memperkenalkan model keagamaan yang simple, sederhana untuk orang-orang awam. Artinya dari segi akhlak tasawuf itu meninggalkan cara-cara pemikiran tasawuf yang berat, yang rumit, yang filosofis. Saya mempunyai perbandingan. Di Pamekasan itu ada sebuah pesantren kuno yang berdiri jauh sebelum 1800. Orang menyebutnya Beranyar, pesantren Sumber Anyar. Tidak ada nama Arabnya ya. Di pesantren Sumber Anyar di Telanakan Pamekasan itu banyak sekali yang juga mempunyai banyak hubungan kekerabatan dengan An-Nuqoyah. Di sana banyak ditemukan manuskrip-manuskrip, kitab-kitab yang ditulis oleh para kiai di sana. Ternyata banyak sekali manuskrip-manuskrip yang itu dimiliki oleh orang-orang keraton Pamekasan. Artinya orang-orang keraton Pamekasan lambek banyak untuk Kabranyar. Sehingga di sana banyak beda kitab punyanya pangeran siapa, punya pangeran siapa, punya pangeran siapa. Dan itu kemudian kitab-kitabnya banyak yang merupakan kitab-kitab tasawuf yang kelas berat, yang rumit. Misalnya ada salah satu kitab yang disebut Tuhfatul Mursalah itu ya, yang kemudian syarahnya menjadi populer di manuskripnya di Nusantara ya. Siapa itu? Ithafud Dzaki gitu ya, yang tulis oleh Al-Qurani. Dan di Sumber Anyar itu banyak sekali manuskrip-manuskrip tasawuf yang berat-berat. Beberapa tahun yang lalu sempat ada seorang yang menulis cerita tentang salah satu manuskrip kitab tasawuf di Sumber Anyar, namanya kitab Al-Bahrul Lahut ya. Itu dikarang oleh seorang ulama Aceh yang isinya tasawuf filosofis, ditulis di Jawa Pos. Dan orang kemudian heran, kok bisa di Madura ada kitab itu. Tetapi ketika diamati di Sumber Anyar itu kemudian muncul juga manuskrip-manuskrip kitab-kitab seperti Sulam dan sebagainya. Yang itu kalau sementara saya sempat ke sana beberapa kali mencoba berdiskusi dengan kiai-kiai di sana, kitab-kitab Sulam Safinah itu kemudian muncul di tahun 1800 akhir. Nah, An-Nuqoyah sendiri kalau menurut dugaan saya itu memang sejak awal Kiai Syarqawi itu sudah membawa model keislaman yang seperti sekarang, yang di sini disebut Haddadiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana itu? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau disebutkan biasanya selalu dikatakan tasawufnya itu adalah Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali ya. Walaupun yang populer itu Al-Ghazali. Bagaimana itu? Sebenarnya itu isinya memang ajaran-ajaran yang sederhana gitu ya. Ajaran-ajaran yang sederhana untuk menafsirkan apa yang disebut dengan salah satu fondasi Islam, yaitu ihsan gitu ya. Jadi saya di sini membawa kitab An-Nuqoyah ya. Tahu ya kitab An-Nuqoyah ya? Siapa yang ngarang? Siapa yang ngarang? Siapa yang ngarang kitab An-Nuqoyah? Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab An-Nuqoyah ini yang memuat 14 ilmu, yang terakhir itu adalah ilmu tasawuf ya. Di dalam kitab An-Nuqoyah secara sederhana di sini dibuka dengan penjelasan seperti ini.
tajridul qalbi lillahi ta'ala wa ihtiqaru ma siwahu. Jadi sederhana seperti ini. Ini artinya kalau kita pahami seperti tadi saya sampaikan, tasawuf itu kalau mau dipahami secara sederhana ya, dia adalah tasawuf adalah turunan dari ihsan ya. Ihsan itu apa kalau di dalam hadis itu? Gimana? Gimana Pak Sari? Ihsan di dalam hadis itu. Ya. Tarohu pokok udah tarohuna. Ya itulah. Jadi itu kan di sini kalau di sini bahasanya Asyuti kemudian tajridul qalbi lillahi ta'ala. Jadi ya hanya Allah yang ada di dalam hati dan yang semua selain Allah itu sudah disingkirkan, direndahkan gitu kan. Sederhananya seperti itu. Nah, maka kemudian kalau di sini kemudian Asyuti di sini kemudian menjelaskan ada tiga pondasi ya. Yang pertama ada tiga pondasi keyakinan yang harus dikembangkan. Alla naf'ah wala dararah illa minhu ta'ala, yang pertama. Yang kedua annaka abdun marquq. Yang ketiga annad dunya zailatun faniyah. Jadi untuk bisa ke sana di sini pondasinya adalah kita mempunyai suatu keyakinan bahwa Allah itulah yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Hal baik dan hal buruk itu sumbernya dari Allah semua. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kemudian yang kedua bahwa kita ini hanyalah hamba yang lemah gitu, yang tak berdaya gitu. Jadi maka kemudian saya ingat sekali ya bahwa almarhum Kiai Abdul Waris Ilyas pada tahun 2008 itu pernah menyampaikan sambutan di acara Lokakarya Visi Pendidikan An-Nuqoyah. Dan di dalam sambutan beliau menjelaskan bahwa An-Nuqoyah itu ingin mencetak generasi Abdullah gitu ya. Bahasa beliau seperti itu, menggunakan tidak diterjemahkan, generasi Abdullah. Jadi artinya santri An-Nuqoyah itu ingin dicetak agar mempunyai suatu cara berpikir, memahami identitas dirinya itu sebagai Abdullah ya. Sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah. Jadi ini annahu abdun mar. Jadi kita sadar bahwa kita ini hamba. Hamba itu artinya tak berdaya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga annad dunya zailatun faniyah. Jadi dunia itu sesuatu yang fana, kira-kira begitu. Jadi An-Nuqoyah itu kemudian kiai-kiai An-Nuqoyah itu melalui kita bisa melihat dari apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab yang sudah biasa diajarkan di Pondok Pesantren An-Nuqoyah, yang secara keseluruhan itu memang banyak mencerminkan apa yang disebut dengan paradigma Haddadiyah tersebut gitu ya. Kita mengenal ya, tadi saya menyebut ada Sulam Safinah yang itu juga memuat. Sulam Safinah itu dan juga Bidayatul Hidayah itu kan isinya sebenarnya akidah, akhlak, akidah, fikih dan akhlak dengan cara penyajian yang sangat sederhana gitu kan. Dengan penyajian yang sangat sederhana. Kalau di sini Ibnu Yahya yang mengarang Safinatus Shalah itu mengatakan bahwa Bidayatul Hidayah itu memang lebih banyak porsi sebagai ilmu batin, katanya Ibnu Yahya di dalam salah satu manuskrip yang ditemukan ketika berdakwah di Nusantara. Jadi kalau dari segi muatan akhlaknya memang itu yang kental itu banyak di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sehingga kita bisa menemukan bahwa ajaran-ajaran fikih yang disajikan di dalam Bidayatul Hidayah itu kan bukan disajikan sebagai fikih, tapi disajikan sebagai fikih yang sufistik begitu ya. Sehingga tidak disebutkan fardu wudu ada berapa, tidak, tapi kalau mau wudu itu begini gitu. Dan ketika dijelaskan di situ cara-caranya itu adalah cara-cara yang sufistik gitu ya. Pendekatannya itu penghayatan bagaimana
yang mengarah kepada yang tadi itu. Mengarah kepada tiga makna dasar tasawuf, yaitu bagaimana ihsan, menuju kepada pencapaian ihsan, dan juga tiga pokok yang tadi disebutkan tadi itu. Nah, kemudian selain itu ya, jadi kita mengenal akhlak an-nuqoyah itu dari sosok para kiai-kiainya ya. Yaitu di antaranya tadi yang saya sebut, periode yang sangat penting adalah Kiai Ilyas seperti itu. Nah, Kiai Ilyas itu yang paling dikenal sebagaimana an-nuqoyah kemudian paling lekat identitasnya adalah soal tawadhu gitu ya. Ya, Kiai Abdul Basit saja dia tulisannya tentang Kiai Ilyas itu menjelaskan sifat tawadhu, menjelaskan sifat tawadhu Kiai Ilyas yang luar biasa ya, sehingga itu kemudian menjadi ciri bahwa sifat tawadhunya Kiai Ilyas itu terdiri dari bagaimana dia itu misalnya bahkan kepada cucunya dia itu abesar, bukan hanya kepada anaknya. Abesar sifat tawadhunya termasuk katanya beberapa kita bagaimana kalau dia tamu dia tidak bahkan pamit sama kamu. sifat apa ya? Sifat kesopanan dan sifat tawaduknya itu luar biasa. Termasuk juga di dalam apa ya? Bergaul dengan tamu itu kan penghormatan kepada tamunya itu luar biasa gitu ya. Kalau dalam istilah sekarang apa ya? Hospitality ya, keramahannya kepada menjamu tamu itu luar biasa. Dan kita tahu itu kemudian menjadi sebuah tradisi an-nuqoyah yang sangat kental. Kiai Waris, almarhum Kiai Waris itu sering kali mempertanyakan kalau an-nuqoyah mau menyelenggarakan acara-acara besar, terutama dari segi pelayanan kepada tamu. Bahkan beliau dulu ketika keluarga besar an-nuqoyah mau mengadakan Haul Kiai Syarqawi, acara keluarga Haul Kiai Syarqawi dengan skala yang besar, Kiai Waris itu keberatan karena khawatir tidak sempurna, tidak baik untuk menghormat tamu gitu. Takut pas tak sempurna menghormat para tamu yang hadir. Itu yang selalu diingatkan. Nah, ini adalah tradisi dari mulai masa Kiai Ilyas, dan kalau di bukunya Habib Ismail Fajri Alatas itu memang dijelaskan itu tradisi yang sangat hadadiyah di Yaman, bahwa apa ya, menjamu tamu itu sesuatu yang wajib gitu ya, yang salah satu tradisi dakwah. Nah, mungkin juga bisa disebut strategi dakwah gitu ya, di dalam menyebarkan ajaran Islam gitu ya. Nah, jadi kemudian yang lebih penting juga ditekankan mungkin bahwa selain contoh-contoh teladan para masyayikh yang ada, kita mengenal bahwa laku spiritual yang dijalani oleh kiai-kiai an-nuqoyah seperti Kiai Ilyas dan para penerusnya, itu beliau itu seperti paradigma Haddadiyah pada umumnya itu berbasis teks yang otoritatif. Artinya cara perilaku keagamaan, akhlak tasawufnya itu merujuk kepada teks-teks yang otoritatif, kepada kitab-kitab yang dianggap sumbernya itu bagus ya, rujukannya itu bagus. Maka mungkin saya tidak tahu apakah kemarin mungkin Kiai Muhsin sudah menjelaskan misalnya tentang doa-doa, wirid-wirid yang digunakan di an-nuqoyah. Itu tradisi wirid, kebiasaan wirid yang digunakan oleh Kiai Ilyas itu semuanya adalah wirid-wirid yang
sumbernya dari warid yang sudah ada di hadis-hadis sahih gitu ya. Seperti kitab Azkar, An-Nawawi dan kitab-kitab yang lain gitu ya. Misalnya sering diceritakan bahwa Kiai Ilyas itu untuk sholat dan wirid-wirid keagamanya menggunakan kitab ini Al-Maslakul Qorib ya, yang dikarang oleh Habib Thohir bin Husain bin Thohir. Ini yang mengarang Al-Maslakul Qorib ini kan saudaranya yang mengarang Sulam gitu kan. Yang saudaranya yang mengarang Sulam, dan itu pamannya yang ngarang Safinatus Sholah gitu kan. Jadi itu satu rumpun gitu ya. Jadi Kiai Ilyas itu tradisinya mengajarkan, katakanlah terakata gitu ya, terakatakan benih bacaan, benih kebiasaan se tak warid, se tak ada nang kitab warid gitu ya. Sebenarnya beda hadis. Maka kita tahu doa-doa yang ada di amal yaumiyah itu kan beda doa-doa yang ada di hadis semua gitu kan. Termasuk yaitu kalau kita, ini selalu saya ceritakan, kalau kita mendengar Qurra Subuh saya putar Masjid Jami'an Nukoyah itu ya. Ada yang tahu ya? Surah apa itu? Yang gimana bacanya? Coba, ada yang tahu bacanya gimana permulanya? Saya minum dulu ya. Ya, yang tahu. Mak lupa. Apa belum bangun? Bangun tapi tak ideng hibro karena kosok ya. Ada yang tahu surah gimana bacaannya? Ada yang petikannya gimana? Itu adalah akhir surah. Iya, bagus. Dan kenapa ayat itu yang diputar sampai sekarang? Yaitu sejak masanya Ilyas memang itu makanya oleh Ki Waris tak barang Ki Baoba itu. Kenapa? Ya karena itu memang ayat yang memang ada di dalam hadis itu disarankan untuk kita baca sebelum subuh. Jadi kamu kalau bangun tidur ya baca surat itu diantaranya. Setelah baca diantaranya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu diantaranya juga membaca akhir surah Al-Imran itu, diantara kan banyak bacaan yang lain ya. Nah kalau kita lihat amalan-amalan keagamaan yang kalau kita mau amalkan ya, itu kan banyak dirujuk juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya. Saya bawa ini Bidayatul Hidayah versi kecil. Di sini nih kan ada semua nih bacaan-bacaan mulai dari bangun tidur, dan itu An-Nukoyah itu tidak punya ya apa ya? Saya bilang tadi kebiasaan wirid dan bacaan-bacaannya itu yang standar gitu ya, tidak macam-macam gitu kan. Nah, makanya di An-Nukoyah itu katanya tidak dikenal kiai yang aktif di thariqah gitu ya. Jadi Kiai An-Nukoyah itu katanya tidak aktif di thariqah. Nah, itu kan thariqah sendiri kan sama seperti kalau nggak salah di Lirboyo itu nggak ada yang ke thariqah katanya. Jadi untuk mencapai ihsan sebagaimana tadi itu, laku yang diikuti itu adalah laku keagamaan yang sebagaimana dituntun di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dan kitab-kitab yang otoritatif seperti itu. Nah, kemudian kita tahu kalau kemudian akan kita perinci ya. Kalau kemudian akan kita perinci akhlak yang diajarkan di An-Nukoyah itu dari kitab-kitab yang kita pelajari ya, sebagaimana di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, dan juga kalau di dalamnya kitab yang lebih luas lagi seperti kitab Ihya Ulumuddin ya, itu diantara prinsip yang pokok
Sebagaimana di dalam kitab An-Nuqayyah ini juga ada kalimat seperti ini. Wal yakun ihtimamuka bitarkil manhiyyi asyadda min fi'lil ma'murati wa anta fil mubahi bil khiyar wa inna waita bihi ta'ata awit tawassula ilaiha awil kaffa 'anil haram fa hasanun. Jadi yang lebih diusahakan itu adalah tarkul manahi. Nah ini di Bidayatul Hidayah itu juga disebutkan bahwa menjaga anggota badan kita dan hati kita dari hal-hal yang dilarang itu jauh lebih sulit daripada melaksanakan perintah. Maka itu yang ditekankan, sehingga kemudian di dalam Bidayatul Hidayah itu kan dijelaskan sifat-sifat perilaku anggota badan dan sifat-sifat atau perilaku hati yang buruk itu apa saja. Nah itu yang harus kita jaga dari situ. Di antaranya juga kalau nggak salah ya di kitab Bidayah itu kan disebutkan ada kalau berkaitan dengan hati itu kan ada 3 katanya tiga korbina penyakit ateh itu kan. Ada hasad, riya, dan satunya lagi apa ya? Sombong kalau kibir ya. Jadi itu yang sangat ditekankan. Dan kemudian kalau di An-Nuqayyah itu laku yang saya tadi sebut dengan tawadhu itu bisa menjadi kunci gitu ya. Jadi tawadhu itu kan dia adalah ya merendahkan diri kita ya di hadapan Allah gitu ya. Yang kemudian bisa tercermin dari perilaku kita kepada sesama gitu ya. Nah kalau di buku SKIA ini kemudian akhlak itu kemudian diperinci dengan sangat detil ya. Daftarnya disebut semua gitu ya. Di sini ada mulai dari takwa, ikhlas, tawakal, sabar, istiqomah dan seterusnya gitu ya. Tapi yang sebagaimana saya sampaikan tadi, memang sebenarnya yang paling pokok itu adalah menjauhi larangan, yang itu yang paling sulit. Baru setelah itu kita melaksanakan apa yang wajib ya. Kalau menjauhi larangan itu kan tidak ada tawaran ya. Tidak ada tawaran. Tapi kalau melaksanakan perintah itu masih bisa ditawar. Saya tidak bisa sholat karena sakit, maka sholat begini. Kalau tidak bisa ya diganti kapan gitu. Masih ditawar, bisa ditawar. Tapi kalau menjauhi larangan itu tidak bisa ditawar gitu. Karena itu memang lebih berat cara menghadapinya gitu. Nah kemudian Kiai-Kiai An-Nuqayyah itu di antara yang saya pahami di dalam riyadhahnya itu juga adalah dengan belajar ya. Artinya belajar, mempelajari ilmu itu juga menjadi bagian dari jalan ya. Thariqah. Jadi thariqahnya itu taklim gitu ya, mengajar, belajar. Jadi belajar menuntut ilmu itu salah satu jalan kita untuk mencapai ihsan tadi itu ya. Jadi maka di An-Nuqayyah itu belajar, ngaji kitab itu juga sangat ditekankan. Tetapi kemudian kita juga bisa melihat bahwa sebagaimana di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kan, di awal kitab Bidayatul Hidayah itu kan selalu diingatkan. Pertama itu diingatkan memang bahwa tujuan orang cari ilmu itu seperti ini, bahwa tujuan orang mencari ilmu itu adalah mencari hidayah. Kalau ada orang belajar tapi tidak mendapatkan hidayah, itu berarti dia gagal. Nah kalau ingin mendapatkan hidayah bagaimana? Maka Al-Ghazali mengarang Bidayatul Hidayah ini ya. Kalau orang nyari ilmu ingin mendapatkan hidayah harus ikut jalan takwa. Jalan takwa itu yang sederhana, ada yang
yang lahiriah, yang level pemula. Nah, maka Bidayatul Hidayah mengajarkan bagaimana jalan takwa yang level pemula, yang kalau kita lihat itu adalah jalan tasawuf, jalan akhlak tasawuf, yang kemudian itu banyak menjadi rujukan orang-orang pesantren termasuk di An-Nuqoyah. Nah, untuk An-Nuqoyah berkaitan dengan belajar ilmu ini, saya ingin menyampaikan beberapa hari yang lalu saya ketemu Pak Asari menyampaikan, memperlihatkan salah satu kutipan dari rapor An-Nuqoyah tahun 50-an. Di rapor An-Nuqoyah tahun 50-an itu di situ disebut ada salah satu catatan yang menarik. Di situ ada tulisan selain menjelaskan identitas murid dan juga nilai-nilai pelajarannya, di situ ada penjelasan tentang al-wajibatu 'alat talamid. Kewajiban-kewajiban murid itu apa? Yang kalau dibaca ini isinya semua sangat tasawuf, sangat sufistik, akhlak tasawuf ini. Yang pertama di sini taqdimu taharatin nafsi an radha'ilil akhlaqi. Saya tidak baca semuanya, agak panjang sebagian. Jadi orang belajar itu pertama harus mendahulukan taharatun nafsi. Jadi harus membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang jelek. Kenapa? Nah ini jadi orang belajar itu, kalau saya di kampus itu kadang agak banyak saya mengajar materi-materi dalam tanda kutip umum gitu ya. Saya mengajar misalnya logika atau ilmu mantik, itu kan bukan materi agama gitu. Saya mengajar ada filsafat manusia gitu kan. Pengantar filsafat itu kan bukan pelajaran agama atau etika profesi gitu. Saya kadang-kadang menyampaikan kepada mahasiswa itu bahwa kalian itu walaupun bukan belajar pelajaran agama yang saya ajarkan, tapi kita harus semangat. Kenapa? Karena semua ilmu itu dari Allah ya. Gak ada ilmu yang bukan dari Allah. Kalau kita berkeyakinan, masa kita berkeyakinan matematika bukan dari Allah? Gimana itu? Kan semua ilmu itu dari Allah. Jadi ilmu itu semuanya karena dari Allah, maka itu adalah sesuatu yang mulia. Kalau kita mau menjemput sesuatu yang mulia, maka kita harus menampilkan diri kita sebagai orang yang mulia juga. Makanya di dalam rapor yang tadi saya sebut, rapor An-Nuqoyah yang tahun 50-an itu, yang pertama ya kita harus mendahulukan pembersihan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela, karena kita akan masuk mengantarkan diri kita untuk menjemput ilmu yang mulia. Maka kita harus menjaga diri kita dari seperti itu yang pertama. Yang kedua di sini disebut taqlilul ala'iq minal istighali bid dunya. Jadi kita mencoba meminimalisasi, mengurangi ketergantungan kita, keterkaitan hati kita sibuk-sibuk dengan urusan dunia. Jadi ini mindset ya, cara berpikir kita itu jangan berpikir belajar itu urusannya ke dunia duniawi, ke hal-hal yang duniawi gitu ya. Jadi hal-hal yang duniawi itu kita letakkan sebagai loncatan untuk yang ukhrawi. Kemudian yang ketiga adamut takabbur alal ilmi. Nah, itu. Jadi tidak sombong ini. Jadi ini. Tidak sombong karena kita punya ilmu kemudian sombong. Nah, ini. Kemudian yang terakhir ayakunal qasdu tahliyatal batin ya. Bahwa tujuan kita itu adalah bagaimana batin kita ini mau diperbaiki, mau dihiasi dengan hal-hal yang baik. Jadi ini hal-hal yang ini kira-kira spiritualitas ilmu yang menjadi tradisi di An-Nuqoyah gitu ya. Nah, jadi dari para masyayikh insyaallah yang telah memberikan teladan kepada kita semua, ini An-Nuqoyah ingin menampilkan suatu bentuk akhlak yang mudah dipahami oleh kita, katakanlah sebagai orang awam, melalui kitab-kitab yang
juga mudah dipahami dan mempunyai rujukan yang otoritatif, yang jelas, yang sahih, sehingga dengan cara seperti itu bisa mengantarkan santri kita untuk katakanlah mencapai tujuan dari akhlak tasawuf. Kalau di sini tasawuf disebut tadi dengan ihsan ya. Kalau akhlak itu kan kalau di dalam kitab Ihya itu kan berkaitan kira-kira secara sederhana bisa kita artikan sebagai karakter batin kita gitu ya. Cara pandang atau sikap batin kita, itu akhlak ya. Sikap batin kita yang kemudian melahirkan perilaku gitu ya. Sikap batin yang kemudian melahirkan perilaku. Itulah yang ingin dibentuk dengan melalui laku tirakat yang berlandaskan kepada teks-teks standar yang otoritatif yang sahih. Jadi kalau dari segi kitab-kitab tasawuf An-Nuqayyah itu dengan tema-tema yang rumit filosofis seperti pemikirannya Ibnu Arabi atau Al-Hallaj atau yang lain-lain itu dianggap hanya mungkin untuk orang-orang tertentu. Artinya kalau tidak salah saya pernah ingat ada di salah satu manuskrip, kalau nggak salah apa punya Kiai Abdullah Sajjar atau Kiai Syarqawi, yang di pinggirannya itu memang ditulisi peringatan kalau kita membaca kitab-kitab tasawuf seperti Ibnu Arabi dan sebagainya itu. Karena itu mungkin memerlukan tingkat pemahaman dan penghayatan yang tidak sederhana gitu ya. Sehingga An-Nuqayyah kemudian lebih cocok kemudian para masyayikh dengan tradisi-tradisi akhlak tasawuf yang lebih sederhana. Saya kira itu singkat sebagai pengantar. Mohon maaf apa yang saya sampaikan tidak sistematis dari tadi. Tapi semoga poin-poinnya bisa ditangkap. Jadi kalau bisa disimpulkan, pertama, An-Nuqayyah secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan di dalam akhlak tasawuf di An-Nuqayyah ini banyak mengikuti kepada paradigma Haddadiyah yang dikembangkan oleh ulama-ulama dari paradigma ulama-ulama yang berkembang dari Hadramaut, memperkenalkan model keagamaan dan akhlak tasawuf yang sederhana, yang berlandaskan kepada teks otoritatif, yang kemudian tujuannya adalah untuk merealisasikan, mencapai makom ihsan sebagai salah satu pondasi Islam, ditempuh dengan amalan-amalan yang rujukannya bersumber dari kitab-kitab sahih, warid, dan otoritatif sebagaimana dicontohkan oleh Kiai An-Nuqayyah, yaitu Kiai Ilyas pada khususnya, yang kemudian diteruskan oleh para penerus beliau. Secara singkat seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu ya. Jadi enaknya menjadi moderator beliau ini langsung sudah disebutkan. Jadi moderator dan saya menyimpulkan. Karena saya tidak akan banyak berkomentar dulu, karena saya akan memberi kesempatan kepada kalian semua untuk berkomentar seluas-luasnya dengan cara entah mengajukan pertanyaan atau bisa mengajukan tambahan penjelasan kalau memungkinkan. Jadi saya buka seluas-luasnya pada anak-anak sekalian untuk
daripada itu semuanya kenapa pun aku udah mau sebenarnya saya keluar di kota. Jadi oleh karena itu mari mumpung bertemu dengan beliau, silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan saya. Ada ibu tidak sekali. Keluar. Iya. Ayo semua, silakan. Silakan. Oke, ayo, kalau saya. Oke, silakan. Nanti selamat saya yang lain. Silakan disebutkan dulu namanya siapa. Selamat pagi. Nama saya Nontra Nesla. Ini pertanyaan. Apa corak yang paling mencolok dari ajaran tasawuf al-Haddadiyah yang tadi dibawakan? Terima kasih. Ya, yang paling apa? Yang paling mencolok ya. Yang paling mencolok ya. Dari apa tadi? Tasawuf paradigma Haddadiyah tadi. Ya, bagus. Ya, bersemangat dulu. Ya. Ya. Siapa pilihan? Ayo silakan. Sudah tidak ada. Mau beri ramai kenapa? Jangan mudah niat nih. Beri ramai ya, jangan mudah niat nih. Bukan tentang sholat. Ini kan kita tahu begitu. Terima kasih. Jadi kalau bisa kita sederhanakan sebenarnya, bahasa sederhananya orang An-Nuqoyah itu kira-kira bahwa ilmu agama yang diajarkan itu bisa bermanfaat bagi orang awam, bisa bermanfaat untuk semua orang, termasuk orang-orang awam. Jadi bukan suatu ilmu-ilmu keagamaan yang elit, yang rumit. Maka itu sebenarnya latar kegelisahan Abdullah Al-Haddad dulu ketika mencoba merumuskan model keagamaan yang seperti itu, ya seperti itu. Karena di Hadramaut waktu itu katanya itu belum ada suatu model dakwah, ya kira-kira model dakwah keilmuan yang bisa diterima oleh semua orang. Ada yang menggunakan, kan katakanlah adu konih, ya bahasa sederhananya gitu kan beda adu konih. Tapi itu kan kemudian rujukan kepada teksnya itu kan kemudian minim kemudian.
Kiai Syarqawi itu kalau saya baca di beberapa sumber itu katanya sebenarnya juga dalam tanda kutip ya, sakte juga gitu kan. Andi ilmu kejunilan juga katanya. Kalau kalian baca di buku yang dikarang oleh Hubdiong, Madura dalam 4 Zaman, di situ disebutkan oleh peneliti Belanda itu bahwa Kiai Syarqawi itu dulu ketika di Perenduan itu katanya dalam tanda kutip ya, makalah kesaktian, nah itu makalah bagian kiai-kiai lain gitu katanya. Sampai sehingga dulu katanya Kiai Syarqawi itu jadi apa? Pengolo agama nang Sumenep gitu ya. Artinya oleh penguasa itu dilihat gitu, dihargai ya. Tetapi kan kita kemudian melihat bahwa An-Nuqoyah itu kemudian tidak seperti itu ya. Artinya bukan itu yang kemudian dikembangkan oleh Kiai Syarqawi. Memang pada zaman itu kata Hubdiong, spiritualitas ilmu batin seseorang itu ukurannya seperti itu. Ukurannya itu kesaktian lembe. Tapi kan kemudian kita lihat An-Nuqoyah itu tidak mengembangkan itu. Artinya kasar kan ya. An-Nuqoyah itu kan tak padeng kiai sete sakte. Walaupun benit saya tidak ingin mengatakan bahwa tadi kiai An-Nuqoyah cerita nah. Saya tak cerita. Maka sama juga katanya kalau tidak salah seperti Kiai Khalil Bangkalan itu kalau dari keluarga itu kan katanya kurang berkenan bercerita tentang kesaktian Syekhona Khalil gitu ya. Nah, kalau di An-Nuqoyah itu kelihatan sekali memang kalau di An-Nuqoyah tidak muncul itu. Makanya mun bedese sakte mungkin tak nang An-Nuqoyah gitu kan. Dalam tanda kutip yang menekuni seperti itu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat untuk seluas-luasnya termasuk orang awam, ilmu keagamaan. Termasuk ini kemudian kalau saya lihat ketika kita masuk pada zaman belakangan ini, maka model dakwahnya An-Nuqoyah itu kan kemudian juga berkembang. Bukan hanya tapi juga meluas, misalnya bukan hanya yang bersifat keagamaan murni, tapi juga sosial, ekonomi juga berkembang ke sana. Termasuk kalau kita bicara zaman sekarang misalnya, orang di An-Nuqoyah ini kemudian berkembang, kita bisa melihat orang kemudian melihat ada tentang pendidikan lingkungan hidup misalnya. Itu kan kalau kita lihat akarnya itu dari cerita-cerita dari Kiai Ilyas itu sudah banyak teladan-teladannya. Hanya mungkin pada zamannya Kiai Ilyas itu tidak seperti sekarang tantangannya. Itu juga perwujudan dari akhlak gitu kan. Kiai Ilyas itu makanya sekarang masih dipertahankan Kiai Ilyas itu misalnya menanam pohon salak yang ada di lubang saya itu kan dari Kiai Ilyas dari dulu. Makanya dipertahankan sampai sekarang gitu kan. Bagaimana akhlak Kiai Ilyas dalam hal makanan, itu banyak itu kalau mau diceritakan itu. Cuma saya tidak tahu detail karena sumber-sumbernya itu yang banyak sumbernya ya. Kalau dari Kiai Ilyas ini misalnya Idilum Tengah. Kenapa Idilum Tengah? Karena putra tertua Kiai Ilyas Kiai Khazin. Putra tertua Kiai Ilyas itu abahnya Nyi Umal Kiai Khazin. Jadi Nyi Umal itu banyak cerita-cerita tentang Kiai Ilyas. Saya tahu dari tapotrenan Nyi Umal. Dari Kak Khalid misalnya, dari Kak Khazin diceritakan. Umi cerita bahwa ada menambah mun ke Ilyas begini, mun ngerak cuko misalnya. Sampai seperti itu ya. Bagaimana menyajikan makanan kepada tamu, tadi saya bilang keramahan itu. Itu ke Ilyas tuh ada petunjuknya yang itu turun sampai sekarang. Walaupun mungkin tidak tahu kalau generasi seperti saya mungkin sudah ada yang nggak tahu. Saya dengar katanya kemarin Kiai Muhammad Solahuddin sempat mencatat soal bagaimana Kiai Ilyas ngerak cuko itu katanya. Kalau bercuko tase yang kaki ketamoy, mun Kiai Ilyas itu ngerak ukurannya sedang, kemudian diusahakan beda orang, kemudian dan seterusnya. Itu katanya ya itu sumbernya dari Idilum Tengah. Cerita-cerita seperti itu yang
Nah, jadi akhlak kepada makanan, penyajian kepada tamu, yang kemudian saya tadi bicara akhlak kepada lingkungan, bagaimana Ki Ilyas itu kalau ada binatang gitu ya, ada, bahkan beliau kadang mengambil jalan berputar kalau ada binatang, ingin tidak mengganggu binatang gitu ya, tidak ingin mengganggu binatang yang katakanlah ada di satu tempat gitu kan. Beliau mengambil jalan berputar. Jadi bagaimana akhlak beliau kepada tamu, kepada penyajian makanan, kemudian tadi kepada lingkungan hidup, itu juga secara sederhana kita kembalikan kepada yang tadi, bahwa ilmu keagamaan pada khususnya yang diperoleh itu bisa memberikan manfaat secara luas termasuk kepada orang-orang awam, sehingga model-model yang dikembangkan itu yang lebih mudah dipraktikkan juga, seperti bacaan wirid-wiridnya kan tade santres ya ciri nempu atapan nang abege nang songai ada kan tanda. Ajarannya kan ngaji Quran gitu kan, ngaji Quran pak istiqomah, sholat jamaah gitu kan. Ya itu yang disampaikan hal-hal yang sederhana gitu. Nah, artinya kita melaksanakan di sini istilahnya ajaran-ajaran keagamaan yang standar gitu ya. Yang standar, yang realistis, artinya mudah untuk diamalkan, dan itu mempunyai rujukan-rujukan yang otoritatif. Saya kira seperti itu. Saya masih menunggu pertanyaan dari Bapak Timur. Ada ya? Ini modal tadi, pertanyaan. Maaf ya, kita boleh juga. Ada. Gimana? Habis. Siapa? Hah? Ira diwakili oleh Ari. Oh, Ira. Ya, berarti tidak mau diwakili oleh Ari. Kenapa? Silakan. Perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhammad dari kelas 12A. Aku lihat dia mah. Saya ingin bertanya, Kenapa? bagaimana bentuk petunjuk yang sesungguhnya? Karena saya pernah melakukan sesuatu yang kurang baik, dan saya sudah berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk. Namun sampai sekarang saya belum merasakan petunjuk tersebut. Lantas berbentuk apakah petunjuk itu, Kiai? Apakah berbentuk mimpi atau sebuah bisikan dari Tuhan? Oke, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau bertanya, silakan menerima bisa dari Pak Amir berupa dulu. Ya, untuk saya juga. Jadi saya kira pertanyaannya cukup jelas, dan sebetulnya bentuknya sudah ada lewat bisikan dari ayahnya. Terima kasih. Jurusan apa?
Suku ikan. Suku ipan. Ya, jadi saya kalau sebenarnya mohon maaf ya kalau kemudian berbicara soal hidayah dan sebagainya, tadi kalau saya mengutip sedikit dari kitab An-Nuqayyah itu, kalau secara umum saya berpikir tentang tasawuf seperti ini ya, saya kadang-kadang sedih gitu ya. Saya sedih karena kalau kemudian kita tiba pada pemahaman atau kesadaran bahwa ya seperti tadi itu, bahwa semua ya, kalau tadi itu alla naf'a wa la darara illa minhu ta'ala wa annama qaddarahu laka rizqan wa naf'an wa syiddatan wa dararan fil azali wasilun ilaika la mahala. Artinya bahwa kita tidak punya berdaya apa-apa gitu ya. Bahwa kita deki paring nah depak kesetong makom seperti apa, kita paring nah depak kesetong situasi seperti apa, itu semua sudah peparing Gusti Allah. Katon kita lah tak mampu apa boleh. Kalau saya ingat pada hal itu sedih saya katon. Susah abe ria ibu kuin seperti tadi ya, fil azali ibu kuin derem mangkok ria. Jadi ya pada akhirnya kalau kita sampai kepada kesadaran seperti itu, ya yang bisa kita lakukan hanya tidak berhenti gitu ya, tidak berhenti mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi kalau saya memahami tasawuf dalam pengertian seperti yang barusan itu, kalau kita merasa diri kita sebagai seorang hamba yang tak berdaya dan Allah yang maha segalanya gitu ya, ya yang bisa kita lakukan adalah tidak berhenti mengharap rahmat dan ridhonya seperti itu. Bahwa kita melakukan usaha-usaha untuk mencapai apa yang tadi disebut hidayah, petunjuk dan sebagainya, ya itu kita laksanakan sebagai bagian dari bukti bahwa kita masih mempunyai harapan gitu ya. Bahwa kita masih mempunyai harapan yang besar untuk itu. Jadi ajaran yang mendasar seperti ini mungkin tergantung kepada apa ya, penghayatan kita masing-masing. Tetapi kalau pada level pada tataran pondasi ya memang seperti itu, kesadaran yang harus kita bangun ya. Kalau di dalam bahasanya Ibnu Athaillah itu kan isqatut tadbir gitu ya. Kesadaran di dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir itu kan jadi kesadaran tentang bahwa kita tidak bisa mengatur Tuhan gitu kan. Dan itu namanya hamba seperti itu kan, namanya hamba kan seperti itu. Hamba kok mau ngatur-ngatur gitu kan. Jadi kita yang bisa kita lakukan ya berharap untuk bisa mendapatkan rahmat dan keridhoannya seperti itu. Di kesadaran sebagai hamba ini menurut saya juga termasuk kesadaran yang apa ya,
yang tinggi gitu kan. Tadi saya beberapa waktu yang lalu saya suka ikut pengajiannya Kiai Thoifur Ali Wafa itu. Kalau habis maurib, sekarang beliau sejak sebelum puasa kemarin hataman depak ke Ibnu Majah. Beberapa minggu yang lalu itu ada hadis yang menceritakan bahwa Nabi itu selalu tersenyum. Tetapi sebenarnya hati beliau, hati Nabi kita itu selalu sedih katanya. Ya sedih seperti tadi itu. Sedih memikirkan suratan dari Allah itu bagaimana kira-kira begitu. Jadi kalau Nabi saja seperti itu, saya berpikir, aduh, apalagi kita yang manusia biasa yang memang betul-betul Abdullah seperti itu. Jadi ya kita perlu memupuk harapan kita ya dengan harapan dengan doa dan hal-hal lain yang menunjukkan kesungguhan kita seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, saya tidak akan membuka pertanyaan lagi, tapi saya mohon diperkenankan untuk memberikan tambahan setidaknya hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau dalam praktek. Misalnya kalau saya menyimpulkan bahwa akhlak tasawuf di sini meliputi tiga hal. Yang pertama yaitu di dalam kita berilmu ada tasawuf, ada akhlak tasawufnya yang tadi disebutkan ada 4 ya. Kemudian ada akhlak tasawuf di dalam beribadah kepada Allah dan ada berakhlak tasawuf di dalam bermuamalah dengan sesama makhluk. Itu kesimpulan saya dari apa yang disampaikan oleh beliau. Dan saya tidak tahu apakah ini lazim membawa seperti ini atau tidak. Tetapi di dalam berilmu misalnya tadi ada bagian yang sangat menarik yaitu ada mengetahui ada ilmu. Jadi anak itu memang tidak pernah menyombongkan ilmunya. Karena tidak menyombongkan ilmunya, maka resikonya tidak banyak menampakkan ilmunya. Karena tidak banyak menampakkan ilmunya, maka tidak banyak terlihat oleh orang lain. Makanya anak itu dikenal sebagai pesantren yang mastur. Saya baru dengar ini dari salah seorang penasihat juga. Mastur, artinya tertutup. Kenapa tertutup? Ya kan memang prinsip di dalam berilmu itu adalah ada mengatakan adanya. Itu kalau versinya, kalau saya menggunakan istilah yang disampaikan oleh salah seorang penasihat pesantren Koya. Kalau menggunakan bahasanya Pak Reza Imron, anak Koya ini kira-kira seperti sekuntum melati di tengah-tengah belantara, di tengah-tengah atau di jantung hutan belantara. Artinya apa? Walaupun bunga melati itu ada di jantung hutan belantara, tetapi aromanya akan sampai ke kota-kota. Jadi kalian tidak perlu menunjukkan bahwa kalian itu siapa. Kalau istilahnya pasar ini mungkin anu ini seperti sekutu bunga. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan buku. Kamu kalau ingin menangkap buku tidak perlu mempelajari. Yang penting dia tidak kamu guna, maka itu akan datang dengan sendirinya. Maka itu saya kira yang di dalam berilmu. Kemudian di dalam beribadah sudah jelas tadi. Jadi punya banyak memang. Jadi dari apa yang saya kira sudah sangat terjelas. Yang terakhir yaitu masalah kawal dan pelayanan. Dan ini saya lihat alhamdulillah sampai sekarang terus
dipraktekkan. Setidaknya kalau santri Anokoya bertemu dengan kiai, bahkan bertemu dengan gurunya, itu biasanya langsung menepi dan tidak bergerak seperti kena stroke. Ada seorang tamu katanya dari Sumatera datang ke pondok pesantren Anokoya, lalu berjalan bersama salah seorang pengasuh pondok pesantren Anokoya di tengah-tengah santri. Begitu melihat santri menepi, kemudian seperti yang saya katakan tadi tidak bergerak seperti nasi tong, dia kaget dan dia minta supaya ada perwakilan dari pondok pesantren Anokoya ke pesantrennya dia di Sumatera supaya bisa membuat santri-santrinya seperti itu. Ya, saya pikir agak sulit karena sana tidak punya Kiai Muhammad Ilyas. Kalau di sini tidak punya referensi Kiai Muhammad Ilyas. Soal pelayanan tamu, saya ingin bercerita. Dulu saya juga biasa menjadi pelayan, mau bertamu dengan tidak ada kondisi keramaian, bertamu biasa. Itu dikasih SOP kalau sekarang. Bagaimana melayani tamu itu seperti apa? Ya, termasuk misalnya itu setiap KKN itu mesti selesai. Jual kopi berapa apa ya? Cangkir dan semalam sakit benar. Dan yang menarik dari beliau, dulu kan pakai gelas ya. Kalau minum pakai gelas, kalau sekarang sudah pakai apa? Dulu pakai gelas. Kalau santri, kalau nanti melayani tamu, gelas pasti ada yang kalau panjangnya di atas itu kan dia. Nah, ini bisa gelas, pas teh, ya pagi kalau di atas. Tapi bukan ini, beri dia mau nanti gelas, dan kecil. Jadi kan, kalau begini, pas tuh kita. Iya bukan tak boleh kan? Ngomongnya kan banyak di atas, kan benci kamu. Sedihnya. Jadi dulu ini masih diberi apa? Diberi fee untuk menjadi pelayan itu diberi fee. Alhamdulillah saya termasuk yang diberi oleh beliau. Nah, perilaku seperti ini yang barangkali menjadi ciri khas dan pesantren yang kita tinggali. Dan oleh karena itu kemudian di banyak tempat Anokoya itu dikenal sebagai santri yang berakhlak karimah yang sudah berciri khas. Sehingga kemarin di dalam rapat itu, di dalam rapat yayasan dijelaskan biasanya oleh lagi bahwa ini adalah santri Anokoya dari perilakunya. Nah, ini anak-anak sekalian mudah-mudahan kita bisa menjadi penerus perilaku pondok pesantren Anokoya ini dimanapun kita berada, bisa meneruskan kepada keluarga kita, bisa meneruskan kepada masyarakat kita,